Nah, tapi bisa juga Benedetta taruh di gold laner. Kalau mungkin kita berbicara tentang cewek, kalau dari awal karir munculnya cewek di ranah Mobile Legends adalah dia akan menjadi core utama ya. Tapi dengan yang seperti ini, ya kita lihat mungkin Dia nantinya harusnya akan pakai ada Marsman sih. Ben Iya. Farsha nggak sih? Farsha boleh. Aku mikir kayak Farsha. Elis ternyata. Farsha ini bisa banget, masih bisa dipakai sama Genflix Arrow kalau misalkan mereka mau main Di di side. gold lane. Iya, di side lane. Benar. Karena apa? Karena ini gankernya udah oke banget loh. Space maker lah buat si Cloud-nya. Biar tetap dapetin farming yang optimal. Tapi bener banget Alis Wah, dan lampu-lampu lapu-lapu. diamankan terlebih dahulu untuk Rinaspi, Onyx Esports, satu hero untuk seorang Drian. Masih ada Parsha bahkan untuk Drian. Drian masih Parsha. berkesempatan mendapatkan Parsha. Parsha masih ada, Berkesempatan Chang'e mendapatkan masih ada. Chang'e, berkesempatan mendapatkan Eudora juga oke. Eloy Oke. di band. Eudora Eudora. juga oke. Eudora untuk Kadita. Cloud juga bisa. Kadita juga bisa. Kalau Kadita sebenarnya menurut aku malah kalah gankernya doang. Kalau aku Kalau- malah nggak. Kalah ganker sama Selena. Kenapa? Karena Selenanya ini pasti bakal early agresif banget kan. Early agresif pasti Mau Selena. nggak mau Kadita ini kan kayak nungguin level 4 dulu kan, Oke. nungguin momentum dulu. Kalau misalkan emang mau Kadita pun berarti mungkin dia akan mainin satu hero lagi yang punya damage tapi di side lane. Ya itu dia makanya aku bilang Kadita karena cewek kayaknya bakal main Marsman lagi atau dia harusnya Apa yang bakal diambil? fighter kah? Granger kamu? Oh, Baxia Baxia dan juga Parsha Oh, ternyata. Parsa. Farsha. Parsa. Bener kan? Bener. Nah, Parsa. Farsha, Berarti Baxia. ini nih yang main Benedetta cewek harusnya. Yep. Offlane-nya bakal dipakai sama Ya, Boots EXP dengan lanernya. Baxia. Dengan Benedetta digunakan oleh seorang cewek. Dan Genflix Aerowolf. Satu saat lane Satu lagi. pick terakhir. God lane. Ayo kita tebak-tebakan KB. 1-1. Pulung. Chang'e. 1-1 Chang'e. Kalau gue pribadi dari God lane-nya ini dengan posisi kayak gini harus yang kuat. Coba buat split push, iya. Udah Bisa. di ban, sorry. Mana? Oh iya udah udah di di ban. awal deh. Iya udah nggak ada. awal di ban. Ya, 1-1 boleh. Tapi buat split push iya. Iya. Butuh. Hayabusa. Hayabusa, Harley ternyata. bener dong, Magical masih dong. damage. Iya masih main samping Magic loh. Cloud kah? Mars? Bisa Enggak, jadi. enggak. Marsnya ditaruh di mid. Oh yes, bener Enggak, banget. Mars Cloud dong. side. Cloud side? Nah, Oh, Mars. seperti yang sudah kita duga. Terlalu banyak sisi sama dengan Cloud tidak akan bisa bermain di jungle. Nah, Otomatis farming pattern-nya akan lebih optimal ketika Oke. di side lane. ada Jauhead, ada Parsa. Punya sisi yang cukup besar. Oke. Apalagi Benedetta dari gold lane-nya bisa roaming Mm-mm. dengan cukup cepat dan talent prediction kalau misalnya KB silahkan pilih. Aku lebih suka draftnya milik Onyx Esports. Apa lu? Onyx. Onyx Sport. Gua Genflix. Genflix. Oke. Karena apa? Tebak. Pasti KB tahu. Karena Cloud samping. Pinter. Dan Wah. dia Pakai Purify. early gankingnya pakai Harley sama Sylvana. Aku Genflix Aerowolf Oke. karena adanya Cloud di samping. Yes. Berarti Kalau dua ada untuk Purify. Onyx dan juga ada satu untuk gameplay Arrow. Kita akan Soalnya melihat beda. sesaat lagi nih. Soalnya Yes. beda. Winning kondisinya beda. Onyx lebih menang di team fight, tapi Genflix Arrowwolf lebih menang nanti ketika setup late game-nya. Dan Setup late gamenya. kalau Oke. misalnya dari seorang Mas berhasil mendapatkan DHS di menit 5 atau 6, Mm-mm. ini bakal jadi berat banget untuk tim Onyx Esports. So, kita langsung masuk saja. Ini dia di game yang pertama di hari yang kedua. Onyx Esports, sang tuan rumah akan menghadapi Genflix Aerowolf. Oke, bersama-sama kita pastinya akan langsung menyaksikan pistol kapit. Kita pasti akan langsung tetap mengawal. Dan juga pertempuran udah mulai pecah di bagian Little Wondara. Bukan hanya itu aja, cewek bakal coba untuk mengganggu pergerakan para pemain dari tim Genflix Aerowolf. Cewek menggunakan Benedetta, dia nggak pasif mainnya. Dia benar-benar membantu pergerakan dari tim Onyx Esports seperti yang dibilang oleh Profesor KB. Tapi Boots ngebuka vision, sepertinya Boots nggak mau lebih dalam lagi. Ada informasi yang diberikan Yep. shot call sepertinya. Soalnya Boots langsung mundur. Bootsnya langsung mundur, kayaknya itu ada panggilan suruh mundur. Kalau misalnya kalau gue jadi Boots, Oke. mungkin beda kasus kali ya. Gue tetap gas gitu, Prof. Iya, makanya nggak masuk ya. kayak, Ha-ha. Tarik gak sih? Tarik. Soalnya kelihatan banget pergerakan dari Fredo bakal coba dipaksa kali ini. Fredo masih punya satu bomb yang bakal dipaksakan oleh Bot. Sektor. Sektor ke arah belakang, ternyata berblok. Sedikit Hujan lagi. Nabi, pala bapak kau dan Nabi berhasil mendapatkan satu buah point kill untuk tim Onyx Esports. Yap, dan first blood berhasil didapatkan oleh Onyx, menghilang sudah tadi 3 orang langsung mundur ke bagian belakang ya. Karena udah nggak kondusif lagi untuk langsung melanjutkan bagaimana sebuah pertempuran di awal-awal menghilangkan satu playernya. Ya kita akan balik lagi nanti melihat bagaimana kelanjutannya. Dan tadi lihat free lane yang cukup baik dari seorang cewek di arah top lane membuat seorang Mars gak bisa berbuat dengan cukup banyak. Dia
tinggal nunggu sampai level 4. Ini dia. Dihajar karena seorang cewek. Masih ada Anai Merenai dan juga Desi berhasil ke arah belakang. Yoi, Belum masih ada. terkena imun. Yes, belum ada final blow juga ini keluarkan Benar. seorang cewek karena masih level 3 dipasangkan ke arah belakang. Ingat cewek punya execute. Final blow ke arah belakang. Final blow. Execute Israel. Ternyata ceweknya tergeki dibalikan keadaannya. Execute Israel. Dipaksakan. Bahkan cuma dipasangkan 1 untuk 1 di arah top lane. Pertukaran yang cukup adil dari Team Onyx dan juga Gambling Robin. Wah, ada Turtle. Saatnya berhasil mendapatkan 1 buah bomb Turtle. Keuntungan di mana Onyx kehilangan cewek, tapi dia dapetin Turtle dan juga dapetin Fredo Kitty. Benar sekali, sementara itu untuk sekarang kita lihat Abyssal Royal langsung nancep dipatil aja dengan pedang sebesar itu, ditabrak lampu-lampu ya. Sekarang menghilang sudah, sementara lelenya nggak kena. Menghilang dan bahkan 1 poin tambahan dari seorang Rinasvi untuk tim Onyx Esports membuat Onyx bakal lebih unggul dari gold di 8.000 di menit yang kedua. Di arah top lane, Mars gak bisa apa-apa karena dia cuma bisa 1. Blazing Duet, clear minion, Blazing Duet, clear minion. Dan harusnya kalau gue jadi Mars, gue sabar, gue ada Blazing Duet. Yep. Dari indikator ultimate-nya ada, gue Blazing Duet, baru gue pulang. Oke. Karena rugi banget. 1 wave itu sangatlah berharga, tapi Iya, ternyata benar. Drian menuju ke arah damage dan poker trick. Masuk, botol semua damage-nya masuk, semua brosurnya diterima oleh Drian dan bahkan Drian terlena di arah mid lane sana. Di bagian atasan udah ada Blazing 2 dan juga Battle Mirror ini mah ditabrak lagi dengan Unstoppable Force-nya. Ejector connect langsung ke arah Cloud menghilang, sementara Clay kali ini menggaruk aja ke arah Jawhead-nya. Setidaknya 1 wave diamankan oleh seorang Mas. Cewek menuju ke arah belakang, terkena damage yang cukup sakit dari seorang Thor, dilempar dan bahkan lelenya hampir saja almost Clay. 1 Garode, Loiter, mau coba dipaksa. Cewek Ini garuk. bakal dipaksa, Naiver berhasil membuat seorang cewek mundur ke arah belakang. Naimoranya juga sangat-sangat baik sekali memberikan efek imun terhadap Benedetta. Jadi garukan dari Selena tadi nggak terlalu berasa. Wah, di bagian tengah juga untuk sekarang di bagian rivernya ada sebuah colokan tapi tadi nggak kena ya. Nggak jadi menjadi pasien swapnya untuk Jawhead tadi. Betul banget, sembarang betul, tapi Baxia sudah standby di sana. Dia bakal ngebuka vision. Ada Scary Vote, hujan api, balap apa hujan api dibuka. Ternyata bakal coba dipasang, ada Benedetta ke arah belakang. Maka Fredo Kitty pun gak mau untuk menahan semua damage yang dimiliki oleh para pemain dari tim Onyx Esports. Mereka benar-benar memaksakan untuk mendapatkan 1 buah mid turret dari tim Genvis Aeromob. Mencoba dipaksa karena turtle yang selanjutnya bakal tidak ada kontes harusnya dari tim Genvis. Benar sekali, sementara Rinasmi dan juga Botol di bagian belakang tapi masuk ke dalam rumputan ini. Ejector Unstoppable Force-nya akan masih berhasil dan berhasil untuk mendapatkan ke arah Harley, tapi ternyata Rinasvi berapa itu dengan flickernya. 1 pukulan terakhir bahkan diselamatkan Fredo Kitty. Mendapatkan 1. Yes, 1 stun jarak belakang dan juga Kimo juga pertukaran yang cukup adil. Walaupun 2 yang hilang, tapi mid laner dari Onyx Esports Suns harus hilang. Fredo Kitty, ini hanya untuk mundur. Gak ada yang bisa ditabrak lagi dari para pemain tim Gameplay Sire of Wolf di arah top lane. Benar sekali, sayang sekali tadi ada YSS yang harus menjadi korban ya. Dimana kita bisa menyaksikan pertempuran di area Turtle tapi malah YSS yang harus menjadi korbannya. Sayang sekali untuk Onyx nggak bisa terus-terusan begini. Betul banget, suara betul, dan di arah bottom lane Benedetta mengejar ke arah seorang Mars kembali di early game. Mungkin agak sedikit sulit, makanya aku bilang. Ini kalau misalnya di menit 5 menit 6 Mars sudah punya DHS, dia bakal bisa solo kill seorang Benedetta. Tapi ternyata Turtle diamankan tim Onyx, Genvis Aeromob. Onyx bakal coba untuk memasang keadaan. Langsung Reventor ke arah belakang, mencoba di follow up. Fredo Kitty menuju ke arah seorang Drian. Ternyata standing akan langsung ada telur dan gulu menuju ke arah seorang Drian, masih bisa ditahan. Naik dan bahkan ditumbangkan. Fredo Kitty terlalu offset, tidak ada follow up sama sekali untuk seorang Fredo Kitty. Iya, dan lihat di minimap di mana pergerakan di Sansin bisa mendapatkan ke arah mid turretnya. Ini menjadi sebuah sentral dari area pertahanan untuk Gameplay Aeromob yang berhasil dilumpuhkan. Menit 5 udah punya DHS. Bener gak? Bener gak? Tapi kalau ini melihat turret mid yang hancur, sebenarnya ini malah jadi kerugian buat Clay-nya sendiri. Karena kita tahu sendiri power spike dari Selena adalah ketika mereka memiliki mapping power. Benar. Tapi ketika mid lanernya hancur, ini bakal sulit. Lihat damage ya, udah mulai berasa dari seorang Mars. Bawa sama Blazing Duet langsung ke arah belakang, tapi ternyata terasa karena seorang buta flat shot. Dengan kali 3 berhasil ditumbangkan. Mars fokus ke arah turret, dihilangkan begitu saja. Sudah aku bilang, sudah bakal berasa damage-nya ke arah seorang Keyboy, bahkan sudah berasa kelitikannya. Tapi ke Boots masih kayak aduh, belum berasa nih bosku. Iya, mungkin masih untuk sekarang ya masih gelai-gelai aja seperti itu ya DJ. Tapi untuk ini pertempuran di bagian tengah dengan 3 orang yang sudah set up strategi, ada 2 orang tadi bersembunyi dalam rumputan tapi sekarang udah movement lagi ke arah yang berbeda.
Ini akan menjadi sebuah apa lagi ya, tanda tanya lagi untuk Onyx, di mana beberapa Enggak. player tersebut, strategi macam apa lagi akan mereka keluarkan. Sementara untuk Silvananya, Phantom Pinter Sensation dikeluarkan begitu banget. langsung dikena swap test aja. Masih bisa kabur, Kiboy memaksakan keadaan kan, gak kena ternyata Imperial Lele terhadap Justice-nya. seorang Kiboy, tapi gak bakal coba di follow up, karena kalau di follow up ini bakal menjadi bencana untuk Genflix Aerowolf. Tadi ceweknya bagus banget. Iya. Dia bakal cover ke arah seorang Suns karena dia tahu bakal diharas, dan dia terkena satu buah lele langsung di fighter damage terlalu besar. First damage dari Clay, dan bahkan harus tumbang seorang cewek di arah top lane, membuat kali ini tim Genflix bebas untuk mendapatkan satu buah turret di arah top lane. Harusnya kalau ada minion yang berhasil di-cutting oleh tim Genflix Aerowolf. Ini bagus banget sih. Tadi ada Abyssal Row juga yang langsung dikeluarkan. Mungkin ada pergerakan tapi untuk sekarang Turtle-nya udah mulai dicolek. Udah ada Mountain Shocker juga terlihat bagaimana posisi dari Genflix Aerowolf. Ditabrak Oh kena my atap, God. force-nya agak kena ke arah siapapun. Feather Strike telah dikeluarkan, Fredo terkena seperempat darah, Boots bakal membuka vision di beradaan para pemain dari tim Genflix, di mana keberadaan langsung ke arah seorang botol, fokus, objective damage, dibuka tortoise-nya, langsung ke arah belakang, tapi gak ada follow up, Drian sudah standby di arah rumput, Feather Strike bakal mengincar ke arah belakang sepertinya, dari Genflix harus berhati-hati, harus ada yang ngebuka Boots, karena kalau nggak Mars di satu kali combo ini hilang. Wah, Dar, ini hampir Bulls dan saja. juga Kiboy benar-benar ngedorong dan juga ngezoning out player dari Genflix Aerowolf, di mana sekarang kita lihat aja Ban Dalamnya masih muter-muter nabrakan tapi getok kayak dengan pedang sebesar itu. Oh my God, retribution diamankan oleh seorang botol, dan bakal saja mundur ke arah belakang, satu player udah hilang, Rinasmi jangan bertahan, cewek dan juga ceweknya ditumbangkan, dua player hilang dengan Turtle, kerugian luar biasa, Drian masih ada Purify, satu yang terakhir, Kiboy bakal coba untuk menyelamatkan di arah mid lane, di cover dengan cukup baik oleh para pemain dari tim Onyx Esports. Wah, Kiboy langsung mendekatin ke arah Parsianya. Ini mungkin ada prediction pergerakan dari apa ya? Dari Harley ataupun tadi udah ada Cloud yang tepat di depan, bisa aja Battle Mirror Image masuk memberikan sedikit damage, terkena lah ke arah Parsianya. Ini lumayan bahaya untuk Onyx Esports. Kalau misalnya kalian Waduh. sadar, Marsnya agak cukup bebas. Bebas banget. Mars agak cukup bebas. Golden Staff di menit yang ke-8. Cukup farming yang cepat dari seorang Mars. Bahkan Purify-nya udah nggak ada. Marsnya bakal bisa masuk ke arah belakang. Dilempar Kiboy, dia nggak bakal kena karena Purify yang dia miliki. Wah, Dan Drian bakal easy kill banget oleh seorang Mars. Udah dijamin. Kalau dia ngebuka Feather Strike, Oke. dia diam di sana. Lagi gini-gini nih, humba-le. Itu bakal langsung dihabisin sama Mars kalau misalnya bakal coba di team fight. Lihat, Blazing Duet belum dikeluarkan. Blazing langsung menghilangkan seorang cewek. Dilempar ke arah belakang, tapi langsung ada space escape-nya. Belum ada satu buah Blazing Duet, Mars masih berada di arah belakang. Poke damage ke arah seorang Kiboy. Dinasti memaksakan ke frame fighter, langsung hilang tanpa partisipasi. Tapi ejector yang baik dari Kiboy menukarkan Mars dan juga botol di arah bottom lane. Pertukaran yang adil-adil enggak kali ini? Adil enggak. Mungkin kalau dari kuantitas nih ada perbandingan antara 3 dan 2. Benar, Tapi tapi- untuk dari kualitas ada 2 core utama dari Genflix Betul. Aerowolf yang hilang nih, Pak. Makanya aku bilang adil-adil enggak. di arah bottom lane. Adil-adil. Dan CW memiliki gold dengan 6.400, cukup tinggi. Dengan Rinasmi 6.200, 6.300 untuk Suns. Bahkan untuk Mars sendiri cukup tertinggal jauh. Hitungan dari gold lane-nya. Karena Iya. Mars tadi benar-benar di pressure sama cewek. Benar. Yang cewek berhasil membuat dia berada di gold tertinggi, Profesor. Oke. Ya, dan entah kenapa dengan melihat Benedetta dari cewek kayak gini, dia yang max space sekarang. Ya. Dia yang bakal split push, dia bakal head to head masih sama Mars, cuma perbedaannya adalah dia nggak bisa kayak early game lagi. Poking-pokingnya udah harus dikurangin. Iya, karena dari tadi juga udah ada beberapa ganking dari Genflix Aerowolf yang emang nge-counter ke arah Benedettanya loh. Ada satu lagi sih, dia nggak boleh yang menjaga di depan, dia bolehnya flank dari belakang. Karena dia bakal langsung menusuk ke arah backline dari Genflix. Oke. Di situ entah ada Clay pastinya, atau enggak di situ ada seorang Mars. Karena kalau misalnya dia dari depan terus, semua damage masuk ke dia. Kalau berhasil di-immune dan berhasil dihindari, itu bakal menjadi keuntungan. Tapi kalau misalnya ceweknya terpick off, daya dobrak dari Onyx Esports, daya powernya untuk team fight itu berkurang. Cuman balik lagi nih bagaimana nantinya pergerakan ataupun movement dari Kiboy dan juga Boots untuk bisa nge-open map jauh lebih luas lagi, bisa membuat sebuah momen yang jauh lebih bagus lagi agar nantinya ada damage-damage yang bisa diantarkan oleh 3 player lainnya. Oke, Molten Shocker dibuka kali ini. Para pemain dari tim Genflix Aerowolf sudah terlihat. Satu di arah bottom lane, dan bahkan udah set up dari tim Onyx Esports. Apakah mereka bakal coba untuk memaksakan Lord ketika 5 versus 5? Ini nggak bagus banget. Kalau mereka bakal coba culik satu orang dulu, Clay, Battle, atau siapapun itu bakal menjadi satu buah keuntungan untuk tim Onyx Esports. Wah, ini udah masuk ke menit 11, poin kill sama dari sisi network juga bisa dibilang hampir sama, hanya berbanding sekitar 200 gol aja Iya, loh. dos perak di menit yang ke-11 itu nggak berasa banget harusnya. Beda Wah. sama di early.
Oke, dipok begitu saja biar Bapak Lordnya lewat. Hmm. Biar tahu juga dari gameplay di tengah. Nge-detect. Iya, Nge-detect. nggak di-tag di tengahnya ada orang apa enggak. Iya, terlebih trapnya kan belum dipasang dan baru mungkin akan dipasang. Sementara kalau misalkan melihat dari winning conditionnya Genfix Aerowolf mereka hanya cukup untuk menangkap ke arah Drian. Karena Driannya ini kan yang benar-benar memiliki burst damage tertinggi. Oke, Kiboy juga udah punya Athena Shield kali ini. Dan langsung Oh, coba lempar ke arah belakang, botolnya benar-benar dipaksakan Kiboy. Sedangkan dari seorang Mars masih terlalu jauh. Memilih ke arah belakang, final blow juga seorang Clay terkena damage cukup besar. Bahkan untuk membantu pergerakan. Belum ada satu bomb blazing duel. Blazing duel ke arah belakang, Drian terkena damage banyak cukup banget seperti yang sudah kubilang. Langsung ditumbangkan tanpa basa-basi. Sudah gue bilang shutter didapatkan oleh seorang Mars. Tapi kali ini jangkauannya masih ada. Bakal coba dikejar oleh seorang Bus. Satu buah mirror image selalu dikeluarkan. Kayaknya bakal satu Art of Thievery. Art of Thievery dan balik. Satu Art of Thievery dan pasti. dia balik. Masih mencari dan juga tetap mempertahankan bagaimana stacknya dan sekarang. Wah, pinter banget. Menghilang sudah, tapi mereka mau nggak mau kayaknya harus merelakan bagaimana lord yang pertama ini. Ataupun ya lord ini akan menjadi daya dobrak untuk Onyx Esports. Udah gua bilang kan, Kiboy itu gak jago buat ngebuat momen. Dia tahu di depannya ada orang, dia bakal coba cek langsung gambling Israel. Bagus banget. Harley-nya yang langsung Pedang dijektor tajam, tadi, Pak. Pedang tajam. Agresif bro, seperti Pedang yang Profesor tajam. bilang. Dan gue juga udah bilang kan, Driannya bakal easy kill banget. Dan bener, easy kill banget sama Mars. Dan Mars gak peduli apapun yang terjadi, dia tahu dia nggak bisa dapetin semua, Oke. tapi dia bisa dapetin supportnya. Dan bahkan dapetin shutdown, dapat gajian dari seorang Mars. Tapi ini harus hati-hati juga sih sama teman-teman Genfix Aerowolf karena high ground mereka mungkin bisa dipok dengan Fedra Airstrike dari Holy Crystal. Tapi Kiboy bakal coba ditangkap karena Mountain terlalu nakal Shocker. menuju karena belakang Marsnya yang tertangkap ada Fredo di Bus ya. sana. Gak ada yang mencoba untuk Satu mengcover lagi. Selena. Ada satu lele yang kena terhadap seorang Bus. Botol bakal coba dikejar. Bakal terhubung di arah mid lane. Gak ada yang bisa cover pas. Win of danger dan bakal double kill. Ini bisa menjadi Double kill. bencana karena Onyx Esports mendapatkan Lord. Dinasti. Inhibitornya sudah hilang. Lord masuk. Rimasinya ditolong dan Busnya terlalu offside. Boots-nya terlalu bernafsu untuk bisa membantu ke arah Sans, bisa mendapatkan Rinasmi, tapi ternyata malah dialah yang harus menghilang tepat di arah inhibitor tarik ini beli tapi Fedra Airstrike-nya sakit banget. 2 hit seperti itu apa-apaan, buset. Lihat Rinasmi Brandmeister saya memaksakan keadaan tapi ternyata damage dari seorang terlalu sakit. Pan Asmara berhasil menghujam jantung dan dapetin 1 point kill. Final blow untuk Final Larry blow. Miller dengan cukup cepat. Jarak bottom lane menuju ke arah inhibitor turret. Nggak ada Mas, 7 detik lagi. Dan 3 turret Rapi. inhibitor dari tim Genflix hilang. Ompong seompong-ompongnya dari tim Genflix Aerowolf. Ompong sudah harus melakukan reboisasi lagi ya, penanaman ulang lagi. Oh, tertariknya mungkin nanti di pertandingan selanjutnya ya. Tapi untuk sekarang, inilah area pertahanan yang hanya dimiliki oleh Genflix Aerowolf. Hanya ada best turret lah. Wah, ini Mountain Shocker pun dikeluarkan, terlihat sudah seluruh player dari Genflix Aerowolf ada di pekarangan rumahnya. Nggak ada yang keluar dari pagernya untuk masuk ke dalam area bushnya. Ini si Genflix harus coba untuk ganking balik sih, Be. Kalau menurut gua ya. Enggak. Susah-susah. Mappingnya Selena ini bakal ketutup banget. Dan satu-satunya cara Genfix Aerowolf untuk bisa mendapatkan kemenangan adalah mereka yang harus benar-benar full defense sampai mereka mendapatkan trade kill yang seimbang. Atau bahkan lebih dari seimbang. Oke, gua kira kalau gua sih kayak berada di bus, gua bakal coba. Ini kan karena dari tim Onyx, mereka tuh ada beberapa player-player yang suka ngebuka map, apalagi nge-pick off cewek. Itu bakal enak banget. Karena Tapi itu gameplay wasting- mereka. Iya, Karena itu gameplay mereka. iya gameplay mereka. Tapi Clay terlalu offside berada di depan. Mana blow sekarang belakang dia akan pertandingan cukup banyak. Clay setelah dikeluarkan, udah mulai pasal dari Clay-nya. Botol beberapa cara terakhir. Bakal saling belakang malam dari Rinat. Tidak ke fighternya. What a play! Flicker ke arah belakang, Tiwaga hilang, sudah hilang menuju ke 4 Rinasmi seorang diri di depan sana, menahan 4 player dari tim Onyx Esports, bakal dilempar, what a play from Kiboy, oh my god, ini bencana untuk Genflix Aerowolf. Benar sekali, final blow dikeluarkan tapi ternyata best turretnya sakit banget. Fedra Airstrike. Ya ampun, itu kepala vertigo migraine sudah dipastikan. Wipe out, Onyx Esports take the game 1. Congratulations Onyx Esports, game 1 untuk mereka. Wah. Lihat tadi Kiboynya bagus banget, dia ngambil karet seorang botol dan bahkan botolnya Bocah langsung montek emang. Ampun boy, Udah, gua ampun. bilang. Bocah montek dia. Kiboy fix bocah montek banget sih. Tapi aku lebih memperhatikan Drian dengan 2 Fedra Airstrike, Mars hilang. Holy Crystal adalah jawabannya. Itu dia makanya Pak, itu damage macam apa yang tadi membuat kita what? Ini apa? Tadinya aku mikir tahu dengan 1 kristal yang sudah dimiliki mungkin dia akan